Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang network security. Kali ini di subseksi tentang TCP and UDP vulnerabilities, jadi kerentanan di TCP dan UDP. Tentunya teman-teman sudah belajar tentang TCP dan UDP di mata kuliah sebelumnya. Untuk TCP dan UDP ini ternyata walaupun memang digunakan ya dalam komunikasi data. Nah, untuk kita mulai dari TCP dulu. Teman-teman paham kan ya, TCP itu untuk yang reliable transmission ya. Transmission Control Protocol. Di sini TCP segmen ini kalau Anda lihat di oscillator itu setelah di atasnya network layer ya. Nah, itu di sini dia berada muncul di atasnya IP header. Jadi kalau dilihat di sini TCP segmen dan flag-nya ada beberapa control bit yang ada di sini, kita lihat. Nah, ada 6 control bit di TCP segmen. Yang pertama adalah urgent pointer bit significant di sini. Kemudian ada acknowledgement. Kemudian ada push function. Lalu kemudian ada reset the connection. Lalu ada synchronize sequence number serta fin apabila kita menyelesaikan sesi untuk saling bertukar data atau kirim data, itu ada fin. Nanti kita lihat dasarnya seperti apa. Kemudian untuk TCP ini kan dia bersifat reliable delivery. Artinya apa? Jadi dia akan menggunakan yang namanya acknowledgement dari pihak yang menerima data atau pihak temannya yang menerima data tadi untuk menggaransi bahwa kiriman data sudah diterima oleh pihak penerima. Dan bila pada waktu tertentu acknowledgement ini tidak dikirim, tidak diterima oleh pengirim, maka pengirim akan melakukan transmit kembali data yang tadi dikirim. Jadi ini perlunya acknowledgement di TCP. Nah, karena ada menunggu tadi ada yang namanya acknowledgement, maka kita tahu bahwa untuk penggunaan TCP itu akan mengakibatkan delay di sini. Contohnya yang menggunakan TCP karena dia reliable adalah HTTP, kemudian SSL, TLS, FTP, DNS Zone Transfer, dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi yang lain adalah namanya flow control. Nah, flow control ini diimplementasi oleh TCP untuk mengatur flow ya, aliran data di sana. Jadi kadang-kadang dia tidak mengirim satu segmen pada satu saat, tapi kadang-kadang dia harus mengirim beberapa segmen karena dilihat bahwa bandwidth cukup besar dan sebagainya, dan itu memungkinkan dia mengirim sekaligus banyak segmen. Nah, itu yang bisa mempercepat, dan ini di flow control ini diatur oleh TCP. Kemudian ada namanya stateful communication. TCP menggunakan stateful communication antara dua pihak selama yang dinamakan TCP three-way handshake. Nah, ini yang namanya TCP three-way handshake seperti ini, teman-teman. Jadi ini tentunya Anda sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya, kita refresh lagi di sini. Jadi saat terjadi koneksi TCP, itu dia melakukan 3 langkah. Yang pertama ini adalah si klien yang akan meminta layanan itu akan mengirim yang namanya sinkronisasi. Nah, server setelah mendapatkan atau yang server yang dimintai layanan, dia akan mengirim yang namanya sinkronisasi dan acknowledge. Jadi dia akan meng-acknowledge permintaan dari klien tadi. Kemudian berikutnya setelah ini sudah diterima oleh si klien, maka si klien akan mengirimkan sinyal establish. Nah, kemudian setelah di-acknowledge,
diterima oleh server, dia menerima, dia melakukan establishing di sini, maka koneksi terjadi dan kemudian dilakukan komunikasi data antar keduanya. Nah, apa sih sebetulnya yang bisa menjadi kelemahan di sini atau serangan? Serangan di sini menggunakan skenario tadi, karena setiap ada dia harus berkomunikasi, dia akan melakukan sinkronisasi. Nah, yang pertama di sini adalah TCP sync flood attack, artinya si penyerang itu membanjiri dengan request sinkronisasi ke server yang begitu banyaknya. Jadi dia mengulang-ulang terus tapi tidak melakukan acknowledgement. Dia hanya meng-sync aja, tapi dia tidak memberikan sinyal apa tadi, establish-nya ya. Karena acknowledge dari servernya, tapi dia tidak memberikan establish. Jadi sync terus. Nah, web server akan mengirim acknowledge tadi ya, sync act, tapi si thread itu tidak merespon sync act ini. Biasanya kan kalau yang normal si klien ini akan mengirim sinyal establish. Nah ini enggak, dia mengirim sync terus. Nah server karena memang metodenya seperti itu, ya dia akan mengirim, dapat sinkronisasi untuk permintaan, dia akan mengirim sync acknowledge terus. Nah karena ini dibanjiri oleh permintaan itu dan dia sibuk memberikan jawaban ya atau sync tadi, maka valid user yang akan berkomunikasi meminta layanan server itu dia tidak bisa mendapatkan layanan dari server karena servernya sibuk gara-gara membalas tadi ya, sync act-nya terus-menerus. Nah, itu yang jadi, ini yang disebut sebagai serangan yang namanya sync flood, TCP sync flood attack. Nah, kemudian untuk yang akhir, kalau Anda lihat, ini biasanya kan setelah mengakhiri, biasanya dia mengirim sinyal finalisasi, fin, kemudian diterima oleh pihak yang satunya, ya lawan, kemudian dia akan mengirim acknowledge, oke, permintaan untuk menyelesaikan komunikasi selesai, dia acknowledge, kemudian dia juga mengirim, iya ini saya kirim finalisasinya sekalian, terus di acknowledge juga oleh kliennya. Nah ini berarti sudah selesai. Nah ini juga yang berlaku di finalisasi. Jadi ini di sini threat actor dapat menggunakan TCP reset attack dan mengirim spoof paket yang berisi TCP reset pada dua endpoint ini. Nah itu yang dilakukan beberapa serangan di TCP. Kemudian ada lain yaitu dia membaca sesi-sesi TCP. Karena tadi kan ada 3 langkah kalau dia melakukan membuka komunikasi dan 4 langkah saat menyelesaikan. Jadi dia mengambil di tengah-tengah itu yang dilakukan di sini. Nah, kadang-kadang di sini kalau kita lihat, threat actor harus menyerupai IP address pada salah satu host tersebut. Dan dia akan mencoba memperkirakan kira-kira next quest number-nya dan selalu akan acknowledge ke other host-nya. Maka kalau itu berhasil, maka threat actor dapat mengirim tapi tidak menerima data dari target device-nya. Kemudian yang berikutnya setelah TCP adalah kita masuk ke UDP. Teman-teman juga paham, UDP adalah unreliable. Nah, untuk yang unreliable ini tentunya karena kalau kita bandingkan dengan header-nya tadi, ini lebih, kalau tadi ada 20 byte, ini cuma 8 byte header. Jadi lebih simpel. Dari situ sudah kita prediksi bahwa dengan adanya header yang lebih sedikit, berarti ini prosesnya akan lebih cepat. Nah, ternyata memang UDP biasanya digunakan oleh beberapa service seperti DNS, FTP, NMS, SNMP, dan juga VoIP atau media streaming yang memerlukan respon yang cukup cepat. Maka biasanya memang digunakan UDP. Jadi dia connectionless transport layer protocol, dia low overhead dibandingkan dengan TCP, karena si UDP tidak connection oriented dan tidak
tidak memberikan layanan retransmisi ya. Terus kemudian tidak memberikan layanan untuk mengurutkan, dan dia tidak memiliki yang namanya mekanisme flow control. Nah, untuk yang ini memang nggak reliable, tapi yang diperlukan UDP adalah kecepatan untuk melakukan pengiriman data. Jadi dia diperlukan untuk protokol-protokol yang bekerja pada simple request dan reply transaction aja. Dan UDP ini tidak diproteksi dengan enkripsi apapun, walaupun kita bisa membuat penambahan enkripsi di UDP, tapi secara default ini tidak tersedia. Dan artinya dengan tidak adanya enkripsi pada data yang dikirim UDP, artinya siapapun bisa melakukan atau melihat traffic, merubahnya, dan juga bisa mengirim ke destination-nya. Jadi ini rentan terhadap misalnya adalah man in the middle misalnya. Kemudian untuk UDP flood attack itu dilakukan menggunakan UDP unicorn atau low orbit ion cannon. Tools ini mengirim UDP packet secara berlebihan yang membanjiri di sana dari host yang dia buat ya. Kemudian dia kirim ke server, sehingga dengan demikian server akan kepayahan untuk memberikan layanan, sehingga yang lain misalnya ada permintaan dari klien yang lain, server tidak bisa memberikan layanan dengan baik. Nah, makanya demikian biasanya beberapa port yang ditutup untuk server supaya apa? Supaya banyak ini ya, dia bisa menggunakan bandwidth yang cukup besar, dan di sini dia biasanya mirip dengan yang dilakukan pada DOS attack. Nah, ini biasanya yang digunakan pada UDP flood attack, dia akan melihat ya, memayar non-port, kemudian non-port itu yang dikenal ya, misalnya yang menggunakan UDP DNS dan sebagainya tadi, terus dia tutup port-port itu, terus dia hanya membuka port-port tertentu di mana nanti akan digunakan port ini untuk membuat traffic yang cukup besar. Baik teman-teman, itu untuk yang sesi TCP dan UDP vulnerabilities. Untuk saja nanti kita lanjutkan dengan tayangan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.